Di pertemuan ini, kita akan membahas fondasi matematis deep learning. Tujuannya bukan sekadar menghafal istilah, tapi memahami logika di balik cara model belajar dari data. Kalau deep learning hanya dilihat sebagai kumpulan library dan tombol training, modelnya akan terasa seperti kotak hitam. Padahal setiap prediksi lahir dari operasi yang sangat terstruktur. Ada representasi data, ada perhitungan peluang, lalu ada penyesuaian parameter sedikit demi sedikit. Disinilah matematika penting. Ia memberi bahasa untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi di dalam jaringan saraf. Pilar pertama adalah aljabar linear. Bagian ini membantu kita memahami vektor, matriks, tensor, dan bagaimana data serta bobot disusun. Pilar kedua adalah probabilitas dan statistik. Dari sini kita memahami keluaran model sebagai peluang, sekaligus membaca pola data dengan lebih masuk akal. Pilar ketiga adalah kalkulus. Turunan dan gradient memberitahu seberapa sensitif loss terhadap perubahan parameter model. Semua itu bertemu pada chain rule. Aturan inilah yang memungkinkan backpropagation menghitung gradient dari output kembali ke layer-layer sebelumnya secara efisien. Mari mulai dari aljabar linear, karena hampir seluruh komputasi deep learning ditulis dalam bentuk objek-objek aljabar linear. Skalar adalah satu nilai tunggal, seperti satu angka loss atau satu nilai learning rate. Vektor adalah kumpulan angka dalam satu dimensi. Kita bisa memakainya untuk menyimpan fitur sebuah data, misalnya tinggi, berat, dan usia, atau representasi embedding sebuah kata. Matriks adalah susunan dua dimensi. Dalam neural network, matriks sering dipakai untuk menyimpan bobot yang menghubungkan neuron pada satu layer ke layer berikutnya. Tensor adalah generalisasi dari semua itu. Kalau dimensinya lebih dari dua, kita biasanya menyebutnya tensor. Contoh yang sangat umum adalah citra berwarna dalam batch. Bentuknya bisa 4 dimensi, yaitu jumlah sampel, tinggi gambar, lebar gambar, dan kanal warna. Kalau satu layer menerima vektor fitur sebagai input, layer itu lalu mengalihkan input tersebut dengan bobot yang tersimpan dalam matriks. Jadi, representasi fitur dan parameter model bertemu dalam operasi yang sama. Dengan cara pandang ini, kita tidak lagi melihat layer sebagai kotak misterius, melainkan sebagai transformasi linear yang bekerja pada representasi data. Sekarang kita lihat operasi dasarnya. Bentuk yang sangat sering muncul adalah Z sama dengan W kali X ditambah B. Di sini X adalah vektor input, isinya bisa berupa fitur numerik, embedding, atau aktivasi dari layer sebelumnya. W adalah matriks bobot. Setiap elemennya menyatakan seberapa kuat satu komponen input memengaruhi neuron tertentu di layer berikutnya. B adalah bias. Komponen ini memberi pergeseran tambahan agar model tidak selalu terikat pada titik asal. Ketika W dikalikan dengan X, yang terjadi bukan sekadar manipulasi simbol. Model sedang membentuk kombinasi linear dari seluruh fitur input. Hasil kombinasi ini adalah Z, sering disebut pre-activation. Nilai inilah yang nanti diteruskan ke fungsi aktivasi sebelum menjadi sinyal untuk layer berikutnya. Jadi saat kalian melihat implementasi NumPy untuk operasi vektor dan matriks, fokus utamanya bukan membaca baris kode satu persatu, melainkan memahami bahwa model sedang mengubah representasi data secara terukur. Deep learning juga sangat bergantung pada probabilitas dan statistik, karena keluaran model sering kita baca sebagai tingkat keyakinan terhadap beberapa kelas. Contoh paling umum adalah softmax. Fungsi ini mengubah sekumpulan skor menjadi distribusi probabilitas yang totalnya 1. Kalau sebuah model klasifikasi gambar memberi probabilitas tinggi pada kelas kucing, artinya model menilai kelas itu paling masuk akal dibanding kelas lain yang tersedia. Banyak loss function juga berakar pada maximum likelihood. Secara intuitif, kita ingin parameter model membuat data yang benar menjadi semakin mungkin menurut model. Lalu ada statistik deskriptif seperti mean dan variance. Keduanya membantu kita melihat pusat data dan seberapa lebar penyebarannya. Informasi ini penting untuk normalisasi.
Ketika skala fitur lebih terkendali, proses training biasanya menjadi lebih stabil dan lebih cepat. Distribusi normal juga sering muncul saat membahas inisialisasi bobot. Ide dasarnya adalah memberi nilai awal kecil dan terkontrol, agar sinyal di awal training tidak langsung meledak atau menghilang. Pilar berikutnya adalah kalkulus. Di sini fokus kita adalah memahami perubahan, bukan sekadar mengerjakan simbol turunan. Turunan memberitahu seberapa besar output suatu fungsi berubah ketika inputnya berubah sedikit. Dalam konteks loss function, pertanyaannya menjadi seperti ini. Kalau bobot digeser sedikit, apakah loss naik cepat, turun pelan, atau hampir tidak berubah? Untuk fungsi dengan banyak variabel, kita menggunakan gradient. Gradient adalah kumpulan turunan parsial terhadap setiap parameter. Secara geometris, gradient menunjukkan arah kenaikan paling curam. Itu sebabnya arah negatif gradient dipakai ketika kita ingin menurunkan nilai loss. Prinsip inilah yang melandasi gradient descent. Model bergerak selangkah demi selangkah ke arah yang membuat kesalahan prediksi makin kecil. Jadi kalkulus memberi mesin optimasinya. Tanpa turunan dan gradient, model tidak punya petunjuk yang sistematis untuk belajar. Sekarang kita sampai pada ide yang sangat penting, yaitu chain rule. Chain rule adalah aturan untuk menurunkan fungsi komposit. Kalau satu besaran bergantung pada besaran lain, lalu besaran itu bergantung lagi pada yang lain, pengaruhnya dihitung berantai. Neural network persis seperti itu. Output bergantung pada aktivasi layer terakhir, aktivasi itu bergantung pada layer sebelumnya, dan seterusnya sampai ke input. Karena hubungan antar layer tersusun berlapis, kita tidak menghitung gradient dari nol untuk setiap parameter. Itu akan sangat mahal secara komputasi. Backpropagation memanfaatkan chain rule dengan bergerak dari output kembali ke layer awal. Gradient lokal pada satu langkah dikalikan dengan gradient dari langkah berikutnya. Secara intuitif, kita bisa membayangkannya sebagai aliran informasi tentang kesalahan. Setiap layer menerima sinyal seberapa besar kontribusinya terhadap loss akhir. Begitu gradient setiap parameter diketahui, optimizer bisa memperbarui bobot ke arah yang mengurangi loss. Jadi chain rule bukan sekadar rumus turunan. Ia adalah alasan mengapa training jaringan dapat dilakukan secara efisien di praktik nyata. Konsep-konsep ini tidak hidup di papan tulis saja. Kalian menemukannya setiap hari saat memakai sistem cerdas. Pada rekomendasi musik atau film, data preferensi pengguna direpresentasikan sebagai vektor. Hubungan antar fitur dan bobot model diolah dengan aljabar linear. Pada filter spam email, model memutuskan apakah sebuah pesan lebih mungkin spam atau bukan spam. Di sini probabilitas membantu menafsirkan keluaran model. Pada navigasi GPS, sistem harus terus memperbaiki prediksi waktu tempuh dan rute. Optimasi berbasis gradient membantu model menyesuaikan parameter dari data yang terus bertambah. Jadi ketika kalian mempelajari matriks, probabilitas, atau gradient, yang sedang dibangun bukan hanya teori. Kalian sedang mempelajari mesin di balik banyak teknologi sehari-hari. Itulah mengapa fondasi matematis penting. Ia membuat kita bisa menjelaskan, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem AI dengan lebih sadar. Ada beberapa kesalahan umum yang perlu kalian hindari saat mempelajari fondasi ini. Yang pertama, jangan menyamakan perkalian matriks dengan perkalian elemen wise. Keduanya punya aturan dan makna yang berbeda. Perkalian matriks menggabungkan dimensi melalui operasi baris dan kolom. Perkalian elemen wise hanya memasangkan elemen pada posisi yang sama. Kesalahan kedua adalah menghafal chain rule tanpa memahami aliran gradient di jaringan. Kalau chain rule hanya dipandang sebagai rumus, backpropagation terasa mekanis. Kalau dipahami sebagai cara pengaruh loss merambat mundur dari layer ke layer, konsepnya jauh lebih masuk akal. Setelah memahami konsep dasarnya, langkah berikutnya adalah praktikum. Di latihan nanti, kalian perlu nyaman dengan operasi vektor, operasi matriks, broadcasting, dan perkalian matriks.
Kemampuan ini penting karena implementasi neural network dari awal pada dasarnya menyusun operasi-operasi tersebut menjadi alur forward dan backward. Ada juga beberapa istilah yang harus benar-benar melekat, yaitu tensor, softmax, gradient, dan chain rule. Kalau istilah-istilah ini terasa jelas, kalian akan lebih mudah membaca kode, memahami error, dan mengikuti pembahasan model yang lebih kompleks. Sekarang kita satukan semuanya lewat satu siklus training model klasifikasi citra sederhana. Bayangkan, model menerima sebuah gambar, lalu mengubahnya menjadi representasi numerik yang bisa diproses oleh layer-layer berikutnya. Pada forward propagation, aktivasi dihitung melalui perkalian matriks dan penambahan bias. Disinilah aljabar linear bekerja paling nyata. Setelah skor keluaran diperoleh, softmax mengubahnya menjadi distribusi probabilitas untuk setiap kelas citra. Lalu loss menghitung seberapa jauh prediksi model dari label yang benar. Nilai ini menjadi sinyal kesalahan yang harus diperkecil. Sesudah itu, backpropagation memakai chain rule untuk menghitung gradient tiap parameter, mulai dari layer output, lalu bergerak mundur ke layer awal. Gradient tersebut dipakai optimizer untuk memperbarui bobot dan bias. Langkah ini adalah bagian kalkulus yang membuat model benar-benar belajar. Dalam satu siklus kecil ini, kalian bisa melihat aljabar linear, probabilitas, statistik, kalkulus, dan chain rule bekerja sebagai satu sistem yang utuh. Sebagai rangkuman, deep learning berdiri di atas aljabar linear untuk representasi dan komputasi, probabilitas serta statistik untuk interpretasi dan evaluasi, lalu kalkulus untuk optimasi melalui gradient. Chain rule menghubungkan semuanya ke backpropagation sehingga model bisa menghitung pengaruh tiap parameter terhadap loss secara efisien. Sekarang coba uji diri kalian. Bisakah kalian menjelaskan perbedaan vektor, matriks, dan tensor, lalu menerangkan mengapa softmax dan gradient punya peran berbeda dalam training? Sebagai latihan singkat, ambil satu layer sederhana dan jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa makna dari W kali X ditambah B tanpa membaca rumusnya saja. Di pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan fondasi ini ke perseptron dan multilayer perseptron agar kalian melihat bagaimana ide-ide matematika tadi diwujudkan menjadi arsitektur jaringan yang konkret.